Puji Tuhan, Shalom saudaraku, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di malam hari ini di dalam mesbah doa. Kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, amin. Ketika kita datang berharap dan kita letakkan segala beban kita dalam hadirat-Nya, Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan. Setiap sakit pasti akan disembuhkan. Setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh, kita percaya, kita yang menyaksikan secara streaming, bahkan kita yang langsung hadir, kita percaya Tuhan sanggup untuk melawat setiap kita semua. Mari kita letakkan setiap kehidupan kita malam hari ini. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Kami percaya Bapa, malam hari ini kami libatkan Engkau Tuhan, berdaulat di tengah-tengah kami, hadir dan melawat setiap kami. Karena kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kami malam hari ini kami mengimani bahwa Tuhan yang hadir dan Tuhan yang menjamah setiap pribadi kami. Oleh karena itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam mesbah doa kami malam hari ini. Biar terjadi seperti di dalam surga. Di dalam nama Yesus kami rindu dan haus akan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, ini kami datang. Yes. Mari sama-sama. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku. Ini doa kami Tuhan. Dari semua yang terjadi dan semua yang kan terjadi, ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Biar setiap pujian kami malam hari ini kami jadikan sebagai doa kami. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, amin. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Katakan Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu menyertaiku. Dari semua yang terjadi dan semua yang kan terjadi, ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap
tetes air mata di setiap badai tak terduga. Dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Mari angkat imanmu, angkat hatimu, sembah Dia. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkah. Jadikan imanmu di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga. Dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Mari sembah Yesus, sembah Bapa yang selalu mengasihimu, mengasihimu selalu. Mari sembah Dia, saudaraku. Malam hari ini letakkan setiap mezbah ini sebagai tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan bertata di dalam hidupmu. Kami bawa syukur sembah kami. Haleluya Yesus. Huriana dalamaya syan ya dalamaya so. Ya dalamaya syan ya dalamaya so. Kami datang, kami bawa syukur kami Tuhan. Huriana dalamaya syan ya dalamo, Huriana dalamaya syan ya dalamo. Jesus, mari datang dan berharap, saudaraku. Datang dan berharap akan anugerahnya yang besar. Malam hari ini kami percaya, kami terima anugerah-Mu mengalir bagi kami ya Tuhan. Huriana labaya syiar ya labaya so. Yes Lord. Kami percaya ada Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberikan kami kekuatan baru. Beralabaya syian ya dalama. Haleluya. Rasakan kasih-Nya, saudara, mengalir. Rasakan kasih-Nya mengalir dalam hidupmu malam hari ini. Rasakan anugerahnya sementara mengalir dalam hidupmu. Kami terima anugerah yang baru dari-Mu Tuhan. Syaralabaya nadalabaya 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 sando. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Kaulah yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu bersama-sama membangun mezbah.
membangun mezbah bagi Tuhan kami yang perkasa. Dan kami percaya mezbah ini menjadi mezbah di mana Tuhan berdiam. Dan Engkau siap menyatakan apa yang menjadi keluhan dari umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat iman, sama-sama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan imanmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sekali lagi angkat doamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Saudara-saudara bisa mengangkat tangan berdoa dalam hadiratnya. Deklarasikan pujian ini bahwa Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Dia yang sanggup, Dia yang memulihkan hidupmu. Oh ralabashandara takanara labo indara labaya shandara labaya ralabaya ralabaya ralaba. Oh ripotakanara labaya takanara labaya naralabaya ralabaya hinara labaya ralabaya ralabaya ralabaya. Kami nyatakan Tuhan pujian kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber perlindungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau nyatakan pujian kami di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, nyatakan menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuh. Mari katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan ini iman kami Bapa. Sumber kekuatan Yesus saja, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Yesus, ambaralana ya ralambaralalu, sambara
Tako diamburulubu, tako diamburulubu nayas ambara la para la para la para la para la para la para la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk selalu berlaku setia kepada kami. Kau selalu pegang janji-janjimu. Gak pernah sia-sia kami taruh iman, pengharapan, percaya kami ke dalam nama Yesus. Karena Kau Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang hidup. Nah pada waktu kami membaca firman-Mu, firman-Mu pun dapat membaca hidup kami kembali Tuhan. Sungguh hidup firman-Mu Tuhan. Dan kami selalu bisa menemukan jawaban di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penjagaan, terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan, penghiburan, sukacita yang datang daripada Tuhan. Dan Tuhan lihat bahwa kami juga hari ini mau memberitahu Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu yang setia. Banyak hal yang bisa kami lakukan saat ini, tapi kami pilih datang sama Tuhan. Kami pilih mendengar, kami pilih mencari wajah-Mu. Karena itu biarlah Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Bukan hamba-Mu tapi Engkau yang berbicara Tuhan malam hari ini. Dan aku meminta Engkau sendiri yang membajak hati setiap kami Tuhan. Supaya hati kami bisa menjadi tanah yang subur. Supaya pada waktu benih kebenaran firman itu mendarat di setiap hati kami, benih itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Oh ini waktunya Tuhan Engkau berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Wow, shalom saudara. Senang sekali ya kita bisa kembali bersama di Mesbah Doa tentunya. Nah, saudara hari ini temenin saya. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita membaca dulu ya, izinkan saya bacakan buat saudara Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai 14. Dikatakan demikian, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Sampai sini dulu saudara. Jangan salah urutannya. Jadi yang pertama Yesus melihat dia, lalu memanggilnya, lalu menyembuhkannya atau melepaskannya, lalu meletakkan tangannya. Oke, jadi Yesus melihat, memanggil, menyembuhkan atau melepaskan, baru dia meletakkan tangannya. Nah banyak orang mau disembuhkan Tuhan, banyak orang mau dilepaskan Tuhan, tetapi mereka tidak mau dijamah sama Tuhan. Kalau kita baca baik-baik, dikatakan demikian, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Pada waktu Yesus berkata penyakitmu telah sembuh dalam kasus ibu bungkuk ini ya, ibu itu tidak langsung sembuh saudara. Dia sembuh pas kapan? Ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi jangan kita mau disembuhkan Tuhan, jangan kita mau dilepaskan Tuhan tanpa kita mau dijamah oleh Tuhan. Karena ibu ini mengalami kesembuhan bukan pada waktu Yesus berkata sembuh, tapi pada waktu dia dijamah oleh Tuhan. Dan yang berikutnya banyak orang mau dilihat. Banyak orang mau dilihat Yesus. Tuhan lihat aku ini punya problem besar sekali. Banyak orang mau dilihat Tuhan tapi sedikit yang mau terpanggil saudara. Dikatakan ibu ini Yesus melihatnya lalu memanggilnya. Jadi kalau saudara mau dilihat Tuhan supaya Tuhan datang dan menolong saudara, kita gak bisa stay atau diam hanya pada waktu kita dilihat Tuhan. Tapi pastikan pada waktu Yesus memanggil saudara dan saya untuk melakukan semua pekerjaan yang besar, kita pun datang menghampiri dia. Ayat 14 dikatakan, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Kita pause sebentar saudara ya. Mari kita lihat bagaimana sikap hati dari kepala rumah ibadat ini. Kepala rumah ibadat mungkin
Kalau sekarang tuh apa? Ya pendeta mungkin gembala juga gitu ya. Dia nggak bisa bahagia dan senang melihat orang disembuhkan. Dia nggak celebrate apa-apa, dia nggak merayakan apa-apa, nggak kasih selamat ataupun ucapan syukur. Bersyukur sama Tuhan pun nggak. Ngucapin si ibu itu yang udah 18 tahun bungkuk, saudara bayangin. Jadi 18 tahun bungkuk dan dia ini datang ke gereja, artinya ini jemaat setia loh saudara. 18 tahun dia berjemaat tanda kutip dalam keadaan yang bungkuk, lalu pada waktu mujizat terjadi diselamatin pun tidak. Padahal ibu ini masuk bungkuk pulang tegak. 18 tahun akhirnya terjadi mujizat, masuk nunduk pulang tegak. Tapi seolah-olah kepala ibadat ini gak melihat keajaiban ini. Karena fokus sama hukum yang berlaku, sangat terpukau sama yang namanya kegiatan agamawi. Nah di sisi lain wanita tersebut pasti bersuka cita karena dia masuk gereja tuh, wow gereja beda sekali ya. Sebenarnya gerejanya sama bu, ibu dulu nunduk sekarang dongak, itu aja bedanya ya. Dulu dia dipaksa melihat debu dan tanah, dulu dia dipaksa melihat kaki orang di depannya. Butuh waktu 5 detik untuk dia tahu dia ngomong dengan siapa, dia harus cari posisi. Dan ibu ini mungkin bilang, aku nih ke gereja cuman ya mau ibadah seperti biasa. Tetapi seseorang datang menjamahku dan menyembuhkanku. Bahkan wanita itu gak perlu ngomong dia ketemu sama siapa. Gak perlu ngomong aku nih ketemu Yesus loh, aku nih disembuhkan loh. Kenapa saya bilang dia gak perlu ngomong? Karena yang ada orang-orang heran dan bertanya, ini bukannya si enci-enci yang nunduk 18 tahun itu? Ini bukannya si ibu yang selalu dipaksa melihat sendal kita? Bukankah dia orang yang depresi dan stres itu? Well, karena depresi dan stres juga bisa membuat rohani kita bungkuk saudara ya. Tapi Yesus sanggup membuat mujizat yang gak perlu kita masukin IG live kita. Gak perlu kita masukin ke vlog kita. Gak perlu kita edit jadi YouTube short kita. Gak perlu, kenapa? Karena orang-orang melihat mujizat itu berjalan. The miracle is walking. Begitu orang melihat ibu nunduk 18 tahun ini berdiri, ibu itu gak perlu ngomong dia ketemu siapa karena mujizat itu sudah berbicara. Juga ada kisah saudara di Markus 5 di mana Yesus diundang ke rumah Yairus karena anak perempuannya sekarat pada waktu itu. Dan selama di perjalanan singkat cerita disitulah Yesus bertemu dengan wanita yang 12 tahun pendarahan juga ya. Akhirnya terlambat sampai ke rumahnya Yairus tanda kutip, dan anak itu akhirnya mati. Nah waktu Yesus sampai ke rumahnya Yairus, orang-orang sudah menangis dan meratap. Yesus nanya, kenapa kalian nangis? Ibu-ibu ya, bapak-bapak, kenapa kalian nangis? Anak ini enggak mati, dia ini tertidur. Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Nah ini yang menurut saya saudara, waktu saya baca kisah ini, saya mau katakan bahwa ini adalah bagian dari keteladanan Yesus yang cukup kurang banyak diajarkan. Apakah itu? Setelah Yesus ditertawakan, maka Yesus mengusir orang-orang itu keluar. Kenapa saya katakan ini salah satu keteladanan? Di tengah-tengah pelayanannya Yesus mengusir orang-orang yang mentertawakannya. Seolah-olah Yesus berkata kepada Yairus, you want something to wake up? Kamu mau ada kebangkitan di sini? Oh, something has to come out. Ada sesuatu yang harus keluar dari sini. Kamu mau sesuatu berubah dalam hidupmu, sesuatu dalam hidupmu pun perlu ada yang berubah, perlu ada yang keluar. Mau ada kebangkitan, harus ada yang keluar. Baik itu segala dosa, kebiasaan buruk, dan keluar dari pergaulan yang salah. Kalau saudara percaya pada perkataan Tuhan, namun banyak orang tidak percaya bahkan mentertawakan saudara. Antara saudara usir mereka keluar dari hidupmu, atau kita yang pergi dari kehidupan mereka. Kenapa? Karena kalau itu mengganggu iman saudara, kita gak perlu berteman dekat dengan mereka. Kalau kita mau ada mujizat terjadi, Tuhan Yesus berkata, ada yang perlu kamu keluarkan. Apa itu saya gak tahu. Saudara cek sama Tuhan, apa yang Tuhan pernah tegur saudara. Apa yang saudara tahu ini gak suka, yang Tuhan gak suka. Jadi pastikan jangan sampai apa yang kita minta Tuhan berkati, justru adalah sesuatu yang Tuhan minta kita keluarkan. Kalau kita mau sesuatu bertumbuh, harus ada yang keluar. Kalau kita mau ada satu kebangkitan, harus ada yang keluar saudara dari hidup kita.
Apa itu saudara cek sama Tuhan. Mau ada kebangkitan. Buat Tuhan bukan susah bangkitin ya saudara. Susah adalah membuat kita itu percaya. Susah membuat kita itu ada di posisi di mana Tuhan bisa melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu bangunlah. Nah setelah bangkit diminta kasih makan. Dan jangan kasih tahu orang-orang bahwa anak ini bangkit. Buat saya di sini, saya berpikir Tuhan ini sebenarnya kesempatan loh. Kesempatan buat kita nih, kalau kita manusia ya, ini waktunya kita balas dendam sebenarnya. Hai kamu yang ketawain aku mana tadi gitu kan. Ini kalau kita nih ya, kalau ini terjadi di BSD, ini pasti kita keluar dan kita cari orangnya. Mana tadi yang ketawa? Ya kan? Sini masuk. Kenapa? Ini lihat masuk. Jangan ngomong doang, jangan bacot doang, masuk. Kita maunya tuh, oh this is the time for me to shine. Tapi buat saya, kenapa masa yang kita anggap pembuktian ini dilewatkan oleh Tuhan? Karena orang-orang waktu bilang anak ini udah mati, pasti kan dari zaman dulu minimal udah ngecek pulse itu Pak, udah ngecek ininya lehernya, hidungnya gitu ya. Artinya orang ini memang udah mati gitu loh. Diyakinkan tidak bernafas, ini nggak tidur. Tapi Yesus bilang jangan ngomong-ngomong. Artinya apa? Biar mereka sendiri yang lihat. Kalau anak ini keluar dari rumah, semua orang sebenarnya kaget dan kagum akan Yesus. Bedanya di mana? Cara Tuhan kalau balas dendam itu keren dan elegan saudara. Makanya jangan kita mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Tuhan tahu saudara itu direndahkan, gak dianggap orang. Maka biarkanlah Tuhan yang membalas. Kenapa? Karena memang balas dendam, balas itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita, dan cara Tuhan membalas saudara itu pasti keren dan elegan. Membuat orang itu wow. Membuat orang itu amazing. Kalau kita yang balas dendam bisa membuat orang benci sama kita. Tapi kalau Tuhan yang balas setiap hal yang saudara anggap gak adil, orang itu bisa semakin percaya sama Tuhan. Caranya Tuhan itu elegan saudara. Jadi waktu kita ditertawakan, gak dianggap, gak usah bales. Mereka akan melihat karyanya Tuhan. Yang penting adalah bisa gak Tuhan bela kita itu bisa. Hanya kitanya bisa gak punya karakter yang bertahan supaya kita gak membalas. Karena kalau saudara membalas itu sama dengan kita mencuri apa yang dipunyai oleh Tuhan. Kenapa saya katakan dicuri? Ya, pembalasan adalah milik Tuhan. Saudara yang mendengar mesbah doa pada malam hari ini, kok ketik di chat saudara, itu milik Tuhan. Pembalasan itu milik Tuhan, bukan punya kita. Kalau kita ambil, kita mencuri saudara. Nah, Tuhan, saya malam hari ini mau mewakili Tuhan bicara sama saudara bahwa Tuhan itu mau melakukan mujizat dalam hidupmu. Tuhan mau. Misalnya untuk pernikahan saudara. Dari saudara yang sudah ada di ambang perceraian, udah ada surat cerai nih Pak, menjadi wedding anniversary vacation packages 9 hari 8 malam Labuan Bajo misalnya gitu ya. Dari surat cerai berubah menjadi liburan bersama dengan istri atau suami saudara. Wah, kalau kayak gini orang gak usah denger cerita saudara di jamaah Tuhan. Orang udah tahu, hah? Lu bukannya kemarin mau cerai, kok sekarang malah 9 hari 8 malam Labuan Bajo. The miracle is working. Orang melihat mujizat itu sudah dan sedang berjalan saudara. Gak perlu saudara ngomong banyak apa yang terjadi. Orang sudah heran dan terkagum-kagum akan Tuhan. Buat saudara yang ketergantungan obat jadi bergantung sama Tuhan. Wah keren banget. Orang lain akan lihat mujizat berjalan dengan sendirinya. Dan saudara saya mohon maaf dulu saudara. Saya harus menolak untuk setuju jika kita diciptakan Tuhan, ditebus dari dosa dengan bayaran yang mahal, hanya untuk datang ke rumah Tuhan dan pulang dalam keadaan yang sama. Saya gak setuju dengan itu. Saya menolak untuk sepakat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan betul untuk datang ke gereja karena orang lain lakukan itu. Well ya, karena kita Kristen kita harus ke gereja. Kenapa? Karena ya semua orang lakukan itu. Saya gak setuju dengan statement itu dan saya pun menolak untuk sepaham bahwa kita yang seharusnya menjadi garam dan terang
Tetapi butuh ke gereja untuk diberikan gula-gula yang manis dari firman Tuhan dan pendetanya, supaya hidup kita menjadi manis dan manja. Perhatikan baik saudara. Kita diciptakan untuk menjadi garam dan terang. Kita yang memberi rasa. Jadi satu hal yang aneh kalau saudara, bukannya saya bilang, apa kita gak bisa Pak? Firman Tuhan kan menghibur kita, betul. Tapi bukan berarti setiap kita ke gereja atau porsinya lebih dari 50%. Kita ke gereja adalah untuk supaya kita menikmati gula-gulanya firman Tuhan. No, kita harus bisa menjadi garam, bukan butuh gula. Yang setuju katakan amin. Nah, mengapa kita hidup dalam bayang-bayang kalau memang kita harus diciptakan menjadi terang? Saya percaya kalau saudara dan saya kita berkumpul sama-sama ya di gereja, di carousel kita masing-masing. Sesuatu yang besar harus terjadi. Karena dari zaman dulu saudara, kalau orang percaya ngumpul, gak pernah biasa-biasa aja. Kalau orang percaya ngumpul, firman diberitakan, pujian ditinggikan, pertobatan terjadi, belenggu dilepaskan, neraka ketakutan, iblis pergi. Sesuatu harus terjadi waktu saudara dan saya berkumpul bersama di rumah Tuhan. Ataupun di rumah-rumah karena kita carousel. Dan saudara, mujizat itu gak harus besar. Jadi kalau kita kumpul nih, nggak harus satu yang besar terjadi. Mujizat itu bisa dimulai dengan hal yang kecil. Contohnya apa? Manusia sadar dan meninggalkan kebiasaan lama yang salah, serta memulai kebiasaan baru dalam Tuhan. Saudara, itu pun mujizat loh. Karena nggak mudah merubah pola pikir seseorang. Jadi kalau seseorang tahu, oh iya selama ini aku salah. Aku mau berubah, aku mau kembali kepada Tuhan. Wow, itu sudah merupakan mujizat dalam hidup kita saudara. Dari nawarin narkoba, jadi nawarin masa depan. Wow, dulu gak bisa dengar suara Tuhan. Sekarang bisa mendengar suara Tuhan. Wah iya, kemarin aku bisa tahu loh kemana aku harus melangkah loh. Aku punya penawaran 5 nih, tapi Tuhan kasih tahu mana yang harus aku pilih dari 5 itu. Itu juga sebuah kemajuan yang dahsyat dalam hidup kita saudara, yang perlu kita selebrasi. Nggak harus yang mati bangkit, kalau terjadi dahsyat puji Tuhan. Tapi kalaupun hanya perubahan paradigma, itu pun sebuah mujizat yang harus kita selebrasi bersama-sama. Kita kembali ke wanita bungkuk tadi. Dia sembuh tapi kepala rumah ibadat alias ya pendetanya itu nggak ikut senang. Saya yakin dan percaya wanita bungkuk 18 tahun itu, dia nggak peduli mau orang lain percaya apa enggak dia disembuhkan Tuhan. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli sama pemimpinnya yang memilih hukum atau Taurat daripada kebahagiaan yang dia punya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham bagaimana jalan bungkuk 18 tahun. Nggak ada yang tahu gimana jalan dipaksa lihat tanah. Nggak ada yang tahu gimana rasanya batuk karena debu dari orang yang jalan di depan kita. Zaman dulu belum aspal kayak sekarang saudara. Bagaimana waktu dia mandi ada bagian tubuhnya yang gak bisa dia capai selama 18 tahun gak pernah kena sabun. Gak ada yang tahu. Atau ada satu posisi dalam tubuhnya yang waktu dia gatal dia gak bisa garuk. Orang gak paham susahnya hidup bungkuk selama 18 tahun. Karena itu saya mau kasih tahu saudara. That's why never allow someone who doesn't know your struggle silence your praises. Jangan izinkan, jangan biarkan orang yang gak ngerti penderitaan saudara menghalangimu untuk memuji Tuhan. Dari mana buktinya? Di ayat awal tadi, setelah dia dari bungkuk menjadi tegak, dia katakan apa? Dia memuji Tuhan. Saudara, padahal gembalanya gak senang loh, pendetanya gak senang. Tetapi dia pilih apa? Memuji Tuhan. Jangan biarkan orang lain membuat pujian kita kepada Tuhan terhambat. Kenapa? Mereka gak tahu berapa kali kita mau bunuh diri. Mereka gak tahu berapa kali kita mengalami sakit penyakit yang orang lain gak terima, yang orang lain gak lakukan saudara. Jadi kenapa orang itu harus peduli? Kenapa wanita itu harus peduli dengan omongan orang lain? Memang dia bungkuk badannya, tapi kepala rumah ibadat itu bungkuk hatinya saudara. Dan kita tahu wanita itu bungkuk karena pekerjaan setan. Makanya Yesus lepaskan. Nah dalam hidup kita pun setan senang memaksa kita untuk bungkuk. Artinya apa? Roh kita mungkin tubuh kita tegak tapi roh kita dipaksa setan untuk bungkuk. Artinya apa? Melihat kegagalan, melihat penderitaan.
menjadi mati rasa sama Tuhan. Dan saya rasa gak kebetulan setan di Alkitab itu dirujuk kepada ular, saudara. Saya mau bahas 2 tipe ular hari ini ya. Ular ada banyak sekali jenisnya. Tapi saya mau bahas yang pertama adalah ular viper atau ular berbisa. Jadi setan ini memaksa kita bungkuk. Ya, kenapa? Karena yang pertama jenis ular adalah ular berbisa. Viper membunuh dengan cara menaruh racun ke dalam bloodline kita, ke dalam peredaran darah kita. Nah, bloodline juga bukan hanya bicara mengenai peredaran darah, tapi berbicara mengenai garis keturunan. Bloodline, garis keturunan kita. Makanya ada orang yang, ya keluargaku memang alkoholik. Semua orang memang suka seks bebas dari dulu. Itu dari sononya gak ngerti kenapa itu. Ya om, ya papa, ya paman, ya semua kakek, buyut. Itu memang dari sononya begitu. Emang gembong narkoba misalnya gitu ya. Nah, sebagai contoh gini, pernah gak saudara alami ya, kalau kita punya berbagai kelemahan, kita punya berbagai dosa. Kalau untuk yang dosa satu ini kita mudah meninggalkannya, contohnya. Jangan ngomong kasar. Nah ini saya tuh entah mengapa ya Pak, saya lebih mudah loh. Saya berusaha meninggalkan ngomong kotor sebulan 2 bulan tuh selesai loh Pak, bisa. Tapi untuk soal pornografi misalnya ya, ini udah bertahun-tahun saya berusaha tapi gak pernah berhasil, ini kenapa ya? Nah karena dosa jenis ini bukan hanya peperangan saudara sekarang. Ini peperangan turun-temurun yang bloodline kita, pendahulu kita pun belum berhasil mengalahkannya. Buyut kita pun belum berhasil mengalahkannya. Jadi ada sebuah frasa yang seperti ini. What goes in this house, stay in this house. Yang artinya semua yang terjadi di keluarga ini biarlah hanya tersimpan di keluarga ini. Artinya apa sih? Dia mau menyimpan rahasia. Memang buat orang dunia keterkesan baik. Ya masa sih kejelekan keluarga kita gembong narkoba kita harus buka sama orang. Ya masa sih kejelekan keluarga kita suka seks bebas. Atau kita nih suka kita pedofil. Kita nih menjual organ tubuh manusia. Masa kita harus ngomongin. Memang bagi orang-orang dunia terkesan aman. Terkesan baik. Tapi saya mau katakan. Family secrets don't keep you safe. Rahasia keluarga tidak pernah membuat saudara menjadi aman. Itu membuat saudara enek lama-lama. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Yang namanya dosa tidak akan pernah bisa membuat kita ada di posisi yang aman, saudara. Jadi kalau kakek nenek kita, orang tua kita, auntie uncle kita belum bisa mengalahkan dosa ini, makanya setan berpikir karena belum berhasil dari zaman dulu, lu juga sama. Kamu juga pasti gak bisa. Saya kasih contoh yang real saudara, Daud. Daud itu punya masalah dengan perselingkuhan, ya dengan Batsheba. Pada zamannya. Lalu anaknya Salomo ini lebih hebat lagi saudara. Dia punya istri 700 dan 300 gundik. Bapaknya satu, anaknya langsung 700 dan 300. Itu kan keturunan, bloodline, garis keturunan. Masih dalam keturunan yang sama, keturunan Daud ada Rahab. Yakni seorang pelacur. Keturunan Daud saudara. Jadi memang viper, iblis atau ular berbisa. Cara kerjanya begitu. Dari buyut kita terus sampai kepada kita. Dia akan terus rusak keluarga kita. Tapi dalam keturunan Daud ada satu orang keturunan Daud. Saudara yang senyum-senyum pasti mengerti maksud saya. Yang bengong belum mengerti. Satu orang keturunan Daud yang bernama Yesus. Dia kan keturunan Daud. Seharusnya dia pun sama. Harusnya Yesus pun melakukan perselingkuhan juga. Kalau ngikutin maunya setan. Tapi sayangnya through his blood, melalui darah Yesus, dia mengubah alur yang tadinya racun diubah menjadi vitamin saudara. Amin. Dan saudara dengan saya di sini, kita sama-sama punya DNA-nya Yesus. Yang setuju katakan amin. Yaitu DNA perubah garis keturunan. Yang dulunya rusak, oke, buyut kita dulu rusak, oke, keluarga kita keluarga gembong narkoba. Tapi semua harus berubah pada waktu saya hidup. Kenapa? Karena saya punya DNA Yesus.
Dulu rusak tapi berhenti sampai di sini. Dulu memang ada kutuk tapi berhenti sampai di sini. Dulu memang memalukan, semua berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena setiap pujian saudara, doa saudara, perenungan saudara, puasa saudara, Yesusmu dan Yesusku mengubah setiap racun yang ada menjadi berkat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Wow. Dan saudara jangan takut berbeda. Di keluarga yang lain pada brengsek, kamu kok kudus-kudus sendiri. Jangan takut berbeda, karena memang kita diciptakan atau dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Jadi kalau kita sendiri yang berbeda bukan berarti kita kambing hitam. Jangan takut. Nanti kita diusir, nanti kita bla bla bla, nanti kita takut ini itu karena kita sendiri. No, kita sendiri bersama Tuhan itu bukan menjadi kambing hitam. Sendiri tanpa Tuhan mungkin ya saudara kambing hitam, akan disalah-salahin orang. Tetapi sendiri di dalam Tuhan artinya apa? Justru kita yang terpanggil, the called one, orang yang terpanggil untuk merubah garis keturunan mulai hari ini saudara. Jadi saudara bisa berkata di rumah ya, deklarasi. Sampai saat ini, sampai hari ini, semua kutuk berubah menjadi berkat di dalam nama Yesus. Nanti yang pertama kita bicara mengenai viper, membunuh dengan bisa atau racunnya. Yang kedua adalah ular piton saudara ya, yang saya mau katakan. Ular piton tidak membunuh dengan bisa atau dengan racun. Dia membunuh dengan cengkeraman yang kuat. Melilit lawannya dengan kuat sehingga mangsanya kehabisan nafas. Jadi pada waktu ular piton itu nangkap mangsanya dililit ya. Nah kita kan kalau nggak napas kan mati saudara. Jadi waktu dililit kita kan pasti tetap napas. Waktu kita ngambil nafas kita kan mengembang. Waktu kita menghembuskan nafas, badan kita mengecil. Waktu kita mengecil, piton akan lilit lagi. Ambil nafas jadi cuma bisa setengah. Buang nafas lagi. Waktu buang makin kecil, ditekan lagi sama si piton sampai mangsanya tidak bisa mengambil nafas. Itu caranya ular piton membunuh mangsanya. Berbeda dengan viper. Nah, di dalam kisah penciptaan, hanya pada waktu menciptakan manusia, diciptakan serupa gambarannya dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidup saudara dan saya. Jadi ular tua atau iblis, apa yang dia kejar? Satu, keturunan kita. Yang kedua apa? Nafas kehidupan yang Tuhan beri. Maksudnya apa Pak? Maksudnya ada lagi nih. Nafas kehidupan Tuhan kenapa dikejar sama setan? Karena setan itu takut kalau semua orang yang bernafas masuk ke dalam panggilan yang Tuhan telah sediakan. Karena kalau saudara dan saya dan semua orang yang bernafas mengerti esensi dan tujuan dia diciptakan Tuhan, kerajaan setan tidak akan ada lagi saudara. Jadi bagi saudara yang mengalami, Pak saya ini ada sulit bernafas Pak di beberapa area kehidupan saya. Saya mau ingatkan saudara bahwa Yesus sudah menginjak kepala setan. Semua dikalahkan di atas kayu salib dan Yesus sudah menang. Wanita bungkuk yang tadi yang namanya tidak kita ketahui. Perhatikan ayat 12 dikatakan gini, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Jadi ini buat saudara yang merasa gini, ya Pak, saya sih percaya sama Tuhan. Saya sih percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tapi apa iya Tuhan lihat saya? Apa iya Tuhan mau pilih saya? Ini ibu yang bungkuk 18 tahun ini bisa berbicara buat saudara dan saya yang merasa atau berpikir bahwa kita ini dilupakan Tuhan. Yesus lagi di rumah ibadah, banyak orang di sana, banyak. Yang tinggi besar saudara kalau pernah ke Israel, orang-orang di sana tinggi dan besar-besar. Yang bungkuk pasti nggak kelihatan. Nah dari sekian banyak orang Tuhan melihat wanita itu. Nah dengar baik, kita mungkin di tengah keramaian, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Saudara ketik ya di kolom chat, Tuhan tidak pernah melupakanku. Dan lihat Tuhan panggil ibu itu, dia lepaskan, dia sembuhkan.
Banyak kita mau lepas, saya ulang kembali. Banyak kita mau lepas tapi gak mau waktu dipanggil Tuhan. Nah kita hanya perlu gini. Bukan soal mujizatnya buat Yesus itu mudah. Yang susah itu membuat waktu kita dilihat Tuhan, kita dipanggil, kita datang. Itu yang lebih susah. Tuhan sudah melihat saudara, Tuhan mau melepaskan kita. Nah pastikan waktu Tuhan panggil kita, kita datang. Nah pada waktu Tuhan mau melepas kita, pastikan kita terima jamahannya. Karena jamahan Tuhan yang membuat kita bebas, saudara. Waktu manusia berjumpa dengan Yesus, dia gak bisa lagi jatuh dalam dosa yang sama. Well, ya kalau kita mau coba bisa, tapi udah gak akan seenak dulu. Orang yang pernah terlibat dalam seks bebas, dulu dia menikmati seks bebas. Sekarang seks bebas tidak akan senikmat dulu. Kenapa? Karena kita sudah dipanggil menjadi garam dan terang. Kita sudah tahu, saudara, saya kasih contoh yang gampang ini deh. Saudara waktu kecil ya, waktu kecil nih TK, SD gitu ya. Kalau ngelihat genangan air, tuh diinjak apa dilompatin? Coba jawab jujur, yang jujur masuk surga ya. Saya kalau lihat genangan pasti saya injak. Yang ada tinggal diomelin ya. Udah mandi disuruh mandi lagi. Tapi pada waktu kita dewasa, seperti saudara umur sekarang gitu ya. Lihat genangan air, saya mau tanya saudara injak apa saudara lompatin? Kalau diinjak perlu konseling sama saya nanti. Begitu kita ngerti, begitu kita dewasa, kita tahu apa yang salah. Sama dengan panggilan. Waktu saudara tahu saudara sudah di dalam Tuhan, memang injek kotoran itu sudah tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Ngertinya gimana Pak? Ya seperti saudara tahu itu genangan air jorok. Nggak bagus buat kesehatan kita, nggak jadi contoh, bikin kita menjadi kotor. Demikian juga dengan dosa yang lama yang selama ini mengikat kita. Dulu suka mabok, sekarang nggak bisa. Kenapa? Udah cobain the living water, amin, dahsyat ya. Dulu minum ini rasanya enak, sekarang minum minuman keras jadinya nggak gitu enak lagi. Kenapa? Ya karena kita tahu dan kita meresponi panggilan Tuhan. Saya mau, mungkin karena waktunya ya, saya mungkin nggak selesai nggak apa-apa, tapi saya mau cerita sama saudara ini. Saya mau cerita, saya mau kasih contoh lagi buat saudara satu. Waktu seorang istri itu hamil, saudara ya, misalnya biar gampang gini deh, dia hamil di bulan Januari. Maka sampai bulan Maret itu bisa jadi orang-orang belum tahu kalau dia hamil ya, karena belum terlalu kelihatan. Tapi kalau dia main ke rumah, dari Januari pun orang udah bisa bedain istri kita atau tetangga kita istri, pokoknya seorang istri itu hamil. Kenapa? Dari nafsu makannya mulai berubah, mulai kelihatan ya. Terus ada apa lagi? Kelihatan, oh dia ini suka mual-mual nih, suka muntah-muntah nih. Bukan karena tiba-tiba atau penyakitan, bukan. Karena dia membawa sesuatu di dalam perutnya. Gak kelihatan sampai 3 bulan, tapi ada perubahan, ada pertumbuhan di sana. Nah begitu sampai bulan ke-9, ini sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Gaya hidup otomatis mau gak mau pasti berubah. Kenapa saya katakan berubah? Orang tua yang benar ya, kalau dia hamil, dulu mungkin makannya jorok Pak. Ini istri saya nih kalau makan nih Pak, jeroan disikat, semua gorengan banyak-banyak. Lah begitu hamil, gaya hidup pasti dan harus berubah. Karena bukan buat dirinya, tapi buat anaknya. Jadi datang ke dokter gizi, jadi datang ke dokter kandungan, Bu makan buah, Bu minum susu. Gaya hidup orang yang membawa kerajaan sorga pasti berubah. Yang dulunya jorok menjadi kudus. Yang dulu semaunya menjadi rapi dan terkendali. Gaya jalannya pun berubah. Dulu waktu masih single jalan kayak di atas itu catwalk. Mantep banget jalannya. Kalau udah 9 bulan udah gak mentingin gaya jalan bagus apa enggak saudara. Karena bawaannya udah berat di depannya. Nah, jadi orang yang membawa kerajaan sorga, orang yang membawa perubahan, orang yang membawa kehidupan, gaya jalannya, gaya hidupnya pasti berbeda. Namun sayangnya, banyak orang Kristen yang ngaku dia membawa kerajaan sorga.
tetapi gaya jalan dan gaya hidupnya tidak berubah. Orang yang membawa kerajaan sorga mau gak mau, orang yang hamil mau gak mau hidupnya berubah. Mau gak mau gaya hidupnya berubah. Semua dari yang jelek berubah menjadi yang baik. Gaya jalan tuh bicara apa ya? Gaya hidup. Pengelolaan kita dulu tidur suka begadang. Sekarang gak bisa. Kenapa? Saya bawa sesuatu. Something alive. Jadi kalau saudara ngaku sebagai orang yang membawa kerajaan Allah. Saudara ngaku sebagai orang Kristen yang tahu bahwa kita nih ada dalam kerajaan surga. Gak bisa enggak. Hidup kita harus berubah. Gaya hidup kita harus berubah. Karena kalau tidak, kapan kita akan melahirkan kekudusan? Kapan kita akan melahirkan ketaatan? 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Efesus 5 ayat 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Yohanes 8 ayat 12, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So your walk has changed. Gaya hidupmu pasti berubah. Jadi kalau setelah selesai dari sini, saudara selesai mesbah, diajak lagi sama teman-teman saudara. Ayo bro, kita minum-minum, jangan lupa. Udah janji nih, ya kan, klub baru buka lagi di BSD itu kan. Ayo kita coba. Oh, sorry ya, aku sudah diubahkan. Badannya gak jawab begitu. Kenapa? Karena aku sudah berubah. Karena Tuhan sudah mengubahkanku. Sekarang aku udah bawa kerajaan sorga dalam hidupku. Yang dulu suka beli obat-obatan gak jelas. Waktu ditawarin lagi, kok gak beli barang lagi sekarang? Iya, karena aku sudah diubahkan. Jangan takut menjadi berbeda. Berbeda bukan kambing hitam. Berbeda artinya the chosen one. Orang yang terpilih. Yang berani mengambil keputusan bersama dengan Tuhan. Suami istri dulu berantem terus. Kok sekarang mesra sih? Iya, karena kita berdua sudah diubahkan. Dulu mau tanda tangan cerai, sekarang tanda tangan paket liburan honeymoon. Anak-anak titip aja sama keluarga, gak apa-apa, titip aja sama yang lain. Gak apa. Saya mau berduaan, saya butuh berduaan, gak apa-apa saudara. Kok bisa? Iya, karena kami sudah diubahkan. Wow. Saya masih ada beberapa poin ya, tapi saya rasa karena waktu dan saya harap kita semua bisa diberkati dengan ilustrasi ini. Jangan saudara merasa, jangan saudara takut ditinggalkan. Pak, belum tentu Pak lah, banyak orang yang minta tolong sama Tuhan. Iya, Tuhan itu melihat saudara. Setiap orang yang membutuhkan Tuhan, Tuhan itu tahu. Hanya, saya mau pesan, hanya pada waktu Tuhan lihat. Saudara kan mau dilihat Tuhan supaya ditolong. Waktu Tuhan panggil, datang. Datang. Nah kalau saudara mau dilepaskan, saudara mau disembuhkan, gak bisa enggak. Yesus boleh ngomong, pendeta boleh ngomong, sembuh dalam nama Yesus. Sembuhnya saudara pada waktu Tuhan Yesus menjamah hidupmu. Pada waktu Yesus berkata, ini Yesus loh. Kamu sudah disembuhkan. Detik itu, ibu ini saya ngomong kasus ibu bungkuk 18 tahun ya. Dia gak langsung sembuh. Sembuhnya pas kapan? Pada waktu setelah Yesus ngomong bernubuat, dia menyentuhnya, menjamah orang itu. Jangan hindari Tuhan saudara. Jangan hindari kalau dipanggil Tuhan. Saudara tahu saya ini udah harus ini, saya dari ketua Kersa saya selalu ngingetin nih Pak. Untuk saya datang Pak menara doa, untuk saya datang Pak doa fajar. Saya diingetin Pak untuk datang ibadah onsite, saya online terus. Jangan lari dari jamahan Tuhan. Karena di sana kesembuhan terjadi. Oke, mari kita berdoa sama-sama saudara ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau ada atas kami. Kami gak perlu takut lagi Tuhan sama apa yang iblis sudah sudah siapkan untuk kami Tuhan dari masa lalu kami. Karena kami tahu detik di mana kami ada dan kami mengerti firman ini Tuhan. Semua kutuk keturunan berhenti dalam hidup kami. Sejak kami dan anak-anak kami semua sudah hidup dalam perjanjian baru di dalam kerajaan sorga.
di mana mereka hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi sesama mereka, mencintai firman Tuhan, menghormati orang tua mereka. Anak-anak kami Tuhan dijaga dan dibela Tuhan. Sorga ada di atas hidup kami dan anak keturunan kami. Rumah tangga kami dijaga Tuhan. Semua cengkeraman si jahat lepas dalam nama Yesus. Karena kami ngerti kami harus melakukan apa. Kami tahu tujuan kami diciptakan adalah Tuhan untuk melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada setiap umat-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan. Kami gak mau hanya kerja, kami gak mau hanya usaha, kami gak mau hanya punya uang tanpa kami tahu kami harus melakukan apa. Kami butuh tuntunan Tuhan setiap hari untuk kami bisa melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak akan pernah menjadi orang yang dilewatkan Tuhan. Kalau Tuhan dari semua orang yang tinggi, Tuhan melihat satu wanita bungkuk. Tuhan, mungkin keadaan kami sedang kacau dan hancur. Lebih banyak orang yang lebih berhasil dari kami dalam segala hal. Tapi Tuhan, dari ayat yang kami baca hari ini, kami tahu selama kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan melihat kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami tetap dalam keadaan kami yang rusak. Tuhan melihat kami, Tuhan memanggil kami, Tuhan menyembuhkan kami, dan Tuhan menjamah kami. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan, aku juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang membutuhkan arahan Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Mereka yang di tengah persimpangan jalan, mereka gak tahu langkah mana yang harus mereka ambil, Tuhan Yesus bicara kepada mereka. Sehingga langkah mereka tidak pernah membawa mereka kepada mara bahaya. Tuhan, aku berdoa berikan promosi, multiplikasi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Di tahun ini kami akan melihat promosi dan multiplikasi datang daripada Tuhan. Aku berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kesembuhan terjadi dan tersedia bagi setiap mereka dalam nama Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang di rumah sakit segera kembali pulang dan beraktivitas kembali. Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga yang sedang kritis Tuhan. Keluarga yang sedang kehabisan anggur sukacita mereka. Yesus, Engkau adalah imam yang agung. Dan Engkau adalah pokok anggur yang benar. Karena itu sukacita dapat kami dapatkan di dalam Tuhan. Selama mereka mengutamakan Tuhan dalam keluarga mereka, anggur sukacita tidak akan pernah habis mengalir dalam keluarga umat-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, mereka akan mengasihi Tuhan. Tidak ada anak-anak kami yang putus sekolah dalam nama Yesus. Mereka akan bisa belajar sekolah dengan lulus dengan ujian dan nilai yang terbaik. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, aku berdoa bukan hanya kerja, tapi sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Itu yang akan mereka dapatkan dan mereka kerjakan Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka akan mendapatkan di dalam Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Yang membutuhkan pasangan, Tuhan akan memberikan pasangan yang tepat dan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, yang sedang berusaha menjual properti atau aset atau investasi mereka juga Tuhan berikan dengan pembeli dengan harga yang terbaik. Tuhan menolong, Tuhan sanggup menolong. Bahkan apa yang hamba-Mu Tuhan tidak doakan, Tuhan Engkau tahu setiap pergumulan umat-Mu. Dan Engkau akan menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh selesai malam hari ini, tapi Roh Kudus Engkau terus berperkara dan berkata-kata kepada setiap kami, mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Karena kami tahu benar, baik, sejahtera kami pada waktu kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami mau angkat dua tangan kami, terima berkat daripada Tuhan. Berkat dua tangan-Mu, biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan-Mu mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya.
Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.